Ampun Ki. Teja tertunduk ketakutan. Teja langsung lari ketakutan, sedangkan Ki Bamantara membiarkannya pergi. Dan setelah kejadian itu, Tejo langsung terkena santet. Tubuhnya menggigil, muncul bintik-bintik kecil tumbuh di perutnya. Ia menyesal membuntuti Ki Bamantara tempo hari. Tejo merasa ajalnya semakin dekat. Ia meringis menahan panas di permukaan perutnya. Sementara nanah terus menetes dari bintikan kecil perut itu. Di tengah malam, Tejo tidak bisa tidur. Bintik di perutnya menjadi lubang-lubang besar menganga, mengeluarkan bau busuk. Ia gelisah di atas ranjang bambunya, seakan ajal sebentar lagi menjemput. Atau mungkin Ki Bamantara sengaja membuat Tejo tersiksa dulu sebelum menghabisinya. Tenggorokan Tejo terasa sangat kering. Ia kehausan, perlahan bangkit dari tidurnya, meraih sebuah gelas dan menuangkan air. Saat mengeruk air itu, perutnya tambah sakit saja. Sontak ia banting gelas itu, lalu berhambur keluar dari gubuk. Tejo tersungkur di halaman gubuknya. Terlintas dalam pikirannya untuk pergi ke sebuah gua di pantai dekat desa Balagadang. Menurut mitos, gua itu dulunya menjadi tempat bertapa orang-orang zaman dulu. Gua itu juga dipercaya untuk mendapatkan ilmu warisan Sungsang, ilmu hitam yang terkenal sangat kuat. Tertati-tati, Tejo berjalan menuju goa. Suara debur ombak terdengar sangat jelas. Malam terang oleh cahaya bulan. Sesekali ia meringis menahan rasa sakit di perutnya. Tejo tidak mengenakan baju, hanya mengenakan celana panjang berwarna hitam. Tubuhnya sudah tidak bisa merasakan dinginnya angin malam. Sesampainya di dalam goa yang gelap gulita, ia duduk sila di atas sebuah batu. Dan dari arah belakang Tejo muncul sesosok kuyang dengan usus yang terburai. Rambutnya gondrong, matanya merah menyala. Kuyang itu terbang mendekatinya, lalu menjelati perut Tejo. Seketika luka di perutnya sembuh. Melihat kejadian itu, Tejo langsung berlutut di hadapan kuyang. Mohon, berikan saya ilmu waringin sungsang untuk membalaskan dendam saya, Mbah. Kuyang itu tidak menjawab. Ia melayang dengan tenang di hadapan Tejo. Lalu, tiba-tiba saja angin kencang menerjang dari dalam goa. Tubuh Tejo merasa kesakitan. Ia berteriak sekencang mungkin. Mulutnya menganga, matanya melotot. Kedua tangannya terangkat ke atas. Kuyang itu masuk dalam tubuh Tejo melalui mulut. Keesokan harinya, entah apa yang terjadi. Tejo mendapati dirinya terbaring di atas ranjang bambu di gubuknya. Di sampingnya tergeletak sebuah kain berwarna merah, guci berisi abu, kembang 7 warna, dan sebuah boneka kecil berbentuk tubuh manusia. Tejo merasa terlahir kembali. Tubuhnya sangat bugar dan sehat. Ia sudah menguasai ilmu hitam yang sangat mematikan itu. Apalagi bukan waringin sungsang. Segera ia raih botol minyak jelantah dan mengoleskan minyak itu ke rambutnya. Sebuah boneka sudah ia genggam. Matanya merah menyala. Ada kuyang dalam tubuhnya. Ki Bamantara, ujarnya sambil memegangi boneka. Ki Bamantara masih terbaring di atas ranjangnya. Setelah kejadian beberapa hari lalu, penyakit Ki Bamantara semakin parah. Kedua kakinya berubah kebiruan, seperti hendak membusuk. Kedua lengannya tumbuh benjolan-benjolan sebesar biji kelereng. Sementara bagian perut dan dada
ada bekas luka sayat. Entah dari mana asal luka itu. Sudah 3 hari Ki Bamantara tidak bangun dari tidurnya, dan Ngartasi dengan setia merawat suaminya itu. Ia yakin suaminya pasti akan bangun lagi, entah kapan itu. Sore itu, Ngartasi sedang memasak nasi di dapur. Ia menyodorkan kayu bakar ke dalam tungku agar api terus menyala. Rumah Ngartasi adalah satu-satunya rumah gedong di desa Balagadang, tapi bagian dapurnya tetap dibiarkan tradisional. Dapurnya itu berlantaikan tanah. Di sudut dekat jendela ada tumpukan kayu bakar. Peralatan masak digantungkan pada dinding. Asap mengepul memenuhi ruangan setiap kali Ngartasi menyalakan tungku. Terbatuk-batuk Ngartasi memasak nasi karena asap memenuhi ruangan. Saat itu pula dari balik jendela ia melihat seorang perempuan tua yang tidak asing baginya. Itu adalah Mbah Rumi. Dia bukan penduduk asli Balagadang. Wanita tua itu berkelana kemanapun yang ia suka, dan paling sering datang ke rumah Ngartasi, tepatnya lewat dapur. Ngartasi senang dengan kehadiran Mbah Rumi, walau tidak pernah tentu. Kadang sebulan kali, kadang 6 bulan, bahkan setahun sekali. Dan setiap kali ada Mbah Rumi, Ngartasi senang bukan main, lantaran hanya Mbah Rumi yang ia percayai untuk mencurahkan keluh kesah. Tidak ada yang tahu pasti berapa umur Mbah Rumi. Yang jelas rambutnya sudah putih semua, wajahnya keriput. Di kedua lengannya timbul urat-urat berwarna hijau, sebagai penanda ia sudah sangat rentah. Penduduk Balagadang suka risih kalau melihat Mbah Rumi lewat di halaman rumah. Penampilannya sangat mudah dikenali. Ia suka menggunakan kain batik coklat yang warnanya sudah pudar. Kain itu ia sarungkan di pinggangnya. Berbaju kebaya yang sudah sangat usang. Kadang Ngartasi berbaik hati memberinya baju, tapi anehnya dia tidak mau memakainya, walau baju itu diterimanya dengan senang hati. Mbah Rumi berdiri sambil tersenyum dari balik jendela dapur. Sontak Ngartasi tersenyum melihat kedatangan wanita tua itu. Kemudian ia membukakan pintu dapur dan mempersilahkan Mbah Rumi masuk. "Dari mana saja, Mbah? Lama sekali tidak kelihatan." "Aku sudah lama sekali ingin bertemu sama kamu, Ngartasi, tapi baru hari ini." Ngartasi mengangkat panci yang berisi nasi. Ia menuangkan 2 centong nasi ke atas daun, lalu mengambil potongan ikan tongkol dari lemari dan menghidangkannya. Ngartasi tahu pasti Mbah Rumi belum makan. Wanita tua itu duduk di kursi bambu. Meja kecil yang terbuat dari kayu diseret oleh Ngartasi ke hadapan Mbah Rumi. "Makan yang banyak ya, Mbah. Aku sedih sebab suamiku sudah berapa hari tidak bisa bangun dari tidurnya." "Jangan khawatir, dia baik-baik saja," timpal Mbah Rumi sambil mengunyah nasi. "Ada hal yang harus aku sampaikan padamu, Ngartasi." "Apa, Mbah?" Mbah Rumi menelan nasi yang ia kunyah. "Kau akan segera hamil." Ngartasi sangat terkejut mendengar pernyataan Mbah Rumi, antara percaya dan tidak percaya. Tapi setidaknya hal yang diucapkan Mbah Rumi membuat hatinya bahagia, lantaran sudah lama ia ingin punya anak. Dan benar saja, setelah beberapa bulan semenjak kedatangan Mbah Rumi, Ngartasi akhirnya hamil juga. Ingin sekali
ia memberitahu kabar bahagia ini kepada suaminya. Namun Ki Bamantara masih terbaring di atas tempat tidurnya dengan luka di sekujur tubuh yang bertambah parah. Malam itu, Ngartasi berendam di dalam bak mandi. Ia mengelus-elus perutnya yang semakin membuncit. Rasanya tidak sabar ingin segera anaknya lahir. Ia bahkan sudah menyiapkan nama untuk anaknya itu. Kalau yang lahir perempuan, maka akan ia namakan Sekar. Tapi kalau yang lahir laki-laki, maka akan ia namakan Abimanyu. Lampu canting diletakkan di atas tembok sumur. Cahayanya berayun-ayun karena sesekali tertiup angin. Ngartasi meraih kembang warna-warni dari dalam kantong plastik hitam, lalu menaburkan kembang itu ke dalam bak mandi. Ia kembali berendam, lalu memejamkan kedua matanya. Sangat tenang dan sangat damai. Sementara itu, Tejo di rumahnya. Ia sedang kebingungan dan tidak mengerti kenapa Telu Waringin Sungsang tidak kunjung membunuh Ki Bamantara. Ia mendengar kabar dari warga yang sempat mengintip di kamar Bantara kalau musuhnya itu terbaring di atas kasur. Dada Ki Bamantara terlihat naik turun, menandakan ia masih bernapas. Maka dengan segala kebingungannya, ia meraih sebuah golok, berniat untuk membunuh Ki Bamantara secara langsung. Tejo berjalan dengan terburu-buru menuju rumah Ki Bamantara. Tekadnya sudah bulat. Ia ingin menggorok leher musuhnya itu. Sesaat sebelum ia tiba di rumah Ki Bamantara, Ngartasi melihat dari balik jendela. Buru-buru ia mengunci rapat-rapat pintunya, menutup tirai jendela, dan memastikan lampu canting itu di ruang tamu. "Buka pintu, Ngartasi! Buka!" Tejo mengedor-gedor pintu. Ngartasi sembunyi di kamarnya sambil memeluk tubuh Ki Bamantara. Terdengar suara kaca pecah. Teja memecahkan kaca jendela dengan sebuah batu dan kemudian masuk melalui jendela itu. Pertahanan Ngartasi sekarang hanya tinggal pintu kamarnya saja. Ia menangis ketakutan sambil mengguncangkan tubuh suaminya, berharap suaminya bangun. Beberapa kali Tejo menendang pintu kamar Ngartasi, tapi pintu itu terlalu kuat untuk didobrak. Ia kemudian berkomat-kamit, membaca mantra. Tiba-tiba matanya menyala merah, urat lehernya terlihat menonjol. Maka dengan sekali hentakan saja, pintu itu berhasil didobrak. Di dalam kamar, Tejo melihat Ki Bamantara sedang terbujur di atas tempat tidurnya. Lalu, tanpa ambil ancang-ancang lagi, ia langsung menebaskan golok ke leher Ki Bamantara. Tapi golok itu tidak sanggup melukai kulit musuhnya itu. Tubuh Tejo bahkan terpental begitu saja, seperti ada angin topan yang menyeretnya. Lalu, saat itu juga kedua mata Ki Bamantara terbuka. Tejo terpental ke dinding. Tubuhnya seketika lemas. Ia ketakutan melihat Ki Bamantara berdiri di hadapannya. Lengan Ki Bamantara terangkat, kemudian menjentikkan jari telunjuknya ke kepala Tejo. Seketika, sosok Kuyang keluar dari dalam mulut Tejo. Kuyang itu terlihat melotot kesakitan, lalu hancur berkeping-keping. Terkulai tak berdaya, tubuh Tejo di lantai. Ki Bamantara memikul tubuh lelaki itu yang kurus kerompang. Ia berjalan keluar rumah tanpa mengucapkan apapun pada istrinya. Ki Bamantara menuju ke arah pantai sambil memikul tubuh Tejo. Warga desa Balagadang
hanya bisa mengintip dari celah bilik sambil ketakutan. Sesampainya di bibir pantai, Ki Bamantara meletakkan tubuh Tejo yang terbujur tak sadarkan diri di atas pasir. Ombak berdebur sesekali membasahi kepala Tejo. Ki Bamantara duduk sila di samping Tejo. Bibirnya bergetar membaca mantra dalam bahasa Jawa. Dan dari kejauhan, di balik riak-riak ombak, muncullah sebuah keraton dari dasar lautan. Keraton itu berwarna hijau lengkap, dengan para permaisuri berpakaian kebaya hijau. Rambut mereka dikonde dengan rapi, wajahnya cantik berseri, tubuhnya gemulai indah. Di tengah-tengah para permaisuri, ada seorang ratu di atas singgasana dengan mahkota emas di kepalanya. Ia mengenakan kain batik yang sangat bagus, disarungkan pada pinggangnya yang gemulai, juga mengenakan kebaya hijau dan selendang hijau yang menjulur menyentuh lautan. Dia Nyi Roro Kidul, ratu dari segala jin, penguasa Laut Selatan. Tanpa Tejo ketahui, ternyata saktinya Ki Bamantara selama ini bukan karena teluh kiriman Tejo, tapi karena kemarahan Nyi Roro Kidul. Ya, Nyi Roro Kidul belum memaafkan perlakuan Ki Bamantara terhadap Sartika. Untuk itu, ia terserang penyakit aneh yang membuat Ki Bamantara tidak bisa bangun dari tidurnya selama berbulan-bulan. Teluh kiriman Tejo sama sekali tidak mempan pada Ki Bamantara. Sekalipun menggunakan waringin sungsang, Ki Bamantara terlalu sakti untuk diteluh oleh siapapun. Tapi kesaktian Nyi Roro Kidul tidak ada tandingannya. Tidak sanggup Ki Bamantara melawan Nyi Roro Kidul. Selama tertidur itulah ruh Ki Bamantara dibawa kabur oleh jin utusan Nyi Roro Kidul. Ia dibawa ke keraton untuk menjadi seorang hamba melayani Nyi Roro Kidul selama berbulan-bulan. Ia dijadikan tukang kipas keraton sepanjang hari dan sepanjang malam, hanya berdiri mengipas-ngipas Nyi Roro Kidul yang duduk di singgasana. Setelah menjadi hamba, Ki Bamantara memohon agar bisa dikembalikan ke raganya. Nyi Roro Kidul menyanggupinya asal ia memberikan seseorang pengganti. Maka Tejolah satu-satunya orang yang tepat untuk ditumbalkan, karena lelaki itu akhir-akhir ini lancang sekali mengusik keluarga Ki Bamantara. Tejo terbangun. Ia mendapati dirinya di bibir pantai dan terkejut melihat kemegahan sebuah keraton di tengah lautan. Dari kejauhan, ia memerhatikan dua orang lelaki berbadan kekar tapi berkepala kuda mendekat ke arahnya. Hanya sekejap mata, dua lelaki itu sudah ada di hadapan Tejo. Mereka menarik paksa lengan Tejo dan menyeret lelaki itu ke keraton Nyi Roro Kidul. Sementara itu, Ki Bamantara berlutut sambil tertunduk di bibir pantai. Kedua telapak tangannya dirapatkan di atas kepala. "Matur nuwun Kanjeng Gusti," ucap Ki Bamantara sambil terus tertunduk.